Halo guys, jumpa lagi dengan Kinima Sports. Sama seperti olahraga bela diri lainnya, UFC juga memiliki daftar divisi berat badan untuk menyamakan antara petarung satu dengan petarung yang lain. Sementara di UFC memiliki 8 divisi berat badan untuk pria dan 4 divisi berat badan untuk wanita. Divisi kelas ringan di UFC terkenal dengan persaingan yang sangat ketat dan panas. Itu terbukti dengan banyaknya penguasa divisi yang sering berganti. Dan inilah penguasa divisi lightweight dari awal hingga sekarang. James Pulver. Saat UFC masih hutan belantara dan mahkota belum ditemukan, James Pulver akan selalu mendapat tempatnya di buku sejarah UFC. Itu karena belum ada yang memegang sabuk lightweight sebelumnya. Di UFC 30 pada tahun 2001, 2 orang petarung bertemu untuk memperebutkan mahkota yang kosong. Mereka adalah James Pulver versus Saul Uno. James Pulver berhasil memenangkan pertandingan via unanimous decision di pertarungan 5 ronde. Pulver yang menjadi raja baru di kelas ringan tak sempat bersantai karena 7 bulan setelah itu datanglah sang penantang, Dennis Hallman, untuk merebut tahta. Pertarungan mereka saat itu penuh darah, namun Pulver berhasil mempertahankan mahkotanya via unanimous decision. 3 bulan kemudian, orang HW dengan julukan The Prodigy datang untuk merebut tahta. Mereka bertemu di UFC 35 dan sekali lagi Pulver berhasil mempertahankan tahtanya. Pulver menang atas BJ Penn di pertarungan 5 ronde. Sayangnya, pertarungan dengan BJ Penn adalah pertarungan terakhirnya untuk mempertahankan sabuk juara. Karena perselisihan kontrak, Pulver meninggalkan UFC dan bergabung di Pride. Sean Sharp. Sejak keluarnya James Pulver dari UFC antara tahun 2002 hingga 2006, divisi kelas ringan mengalami kekosongan penguasa. Sean Sharp dan Kenny Florian adalah orang yang mengambil kesempatan itu di UFC 64. Sean Sharp berhasil memenangkan pertandingan via unanimous decision di pertarungan 5 ronde. Sean Sharp berhasil menjadi orang kedua yang memegang tahta kelas ringan pada 14 Oktober 2006. Pada 7 Juli 2007, Hermes Franca mencoba merebut tahta milik Shark di UFC 73. Usaha Franca tidak berhasil. Shark menang via unanimous decision dengan 35 pukulan dibanding lawannya yang hanya 6 pukulan. Setelah pertarungan pertahanan gelar pertamanya, Sean Sharp diuji positif untuk steroid sehingga gelarnya dicabut pada bulan Desember 2007. BJ Penn. Semenjak kekosongan tahta divisi kelas ringan, BJ Penn telah memenangkan sabuk kelas welter, namun akhirnya kalah di pertarungan pertahanan saat melawan Matt Hughes di UFC 63. Kini dia memburu tahta kelas ringan yang gagal direbut beberapa tahun silam. Sang mantan juara kelas ringan pertama kini telah kembali ke oktagon UFC. Penn bertemu dengan Joe Stevenson di UFC 80 dan berhasil memenangkan pertarungan via submission rear naked choke di ronde kedua. Pada 24 Mei 2008 di UFC 84, BJ Penn bertemu Sean Sharp dan berhasil memenangkan pertarungan via TKO flying knee di ronde ketiga. Kemudian pada 8 Agustus 2008, Kenny Florian mencoba merebut tahta di acara UFC 101, namun pertarungan dimenangkan oleh BJ Penn via submission rear naked choke di ronde keempat. Hingga 10 April 2010, tahta kelas ringan milik BJ Penn direbut oleh Frankie Edgar. Frankie Edgar. Saat itu Frankie Edgar bertemu dengan BJ Penn di UFC 112 yang berlangsung pada 10 April 2010. Frankie Edgar berhasil mengalahkan BJ Penn via unanimous decision. Frankie Edgar yang selalu bugar dan tak begitu mengandalkan kekuatan knockout atau senjata utama submission berhasil mempertahankan sabuk di pertarungan kedua di pertarungan ulang dengan BJ Penn di UFC 118. Di pertarungan pertahanan gelar kedua, Frankie Edgar bertemu dengan Gray Maynard di acara UFC 125 pada 1 Januari 2011. Sayang, pertarungan mereka berakhir imbang, namun sabuk juara masih melekat pada Frankie Edgar. Hingga pertarungan berikutnya, Edgar berhasil mengalahkan Maynard di UFC 136 via technical knockout di ronde keempat. Saat pertarungan pertahanan gelar keempat, Edgar bertemu dengan Ben Henderson di UFC 144 pada 25 Februari 2012. Itu adalah terakhir kalinya Edgar memegang sabuk juara divisi lightweight saat dia dikalahkan Henderson via unanimous decision. 4 pertarungan perebutan juara berikutnya, Edgar tidak pernah memenangkan sabuk juara lagi. Benson Henderson.
Benson Henderson telah merebut sabuk juara kelas ringan dari Frankie Edgar pada 25 Februari 2012 di UFC 144 via unanimous decision. Duel rematch diadakan 6 bulan kemudian di acara UFC 150 dan Henderson mampu memenangkan kembali pertarungan atas Frankie Edgar via split decision. Bukan hanya Edgar, Nate Diaz juga mampu dia kalahkan via unanimous decision pada 8 Desember 2012 di pertarungan pertahanan keduanya. Pada 20 April 2013, Gilbert Melendez bertemu dengan Ben Henderson di UFC on Fox. Sekali lagi, Benson Henderson mampu mengalahkan Gilbert Melendez via split decision. Setelah 3 pertarungan pertahanan sabuk lightweight, Henderson kemudian direbut Anthony Pettis pada 31 Agustus 2003. Anthony Pettis berhasil merebut tahta kelas ringan dari Ben Henderson di pertarungan kedua mereka. Sebelumnya mereka pernah bertemu sekali di acara WEC 53 untuk memperebutkan sabuk kelas ringan, dan pertarungan mampu dimenangkan Anthony Pettis. Setelah itu Pettis bertemu dengan Gilbert Melendez di UFC 181 pada 6 Desember 2014. Namun sayang sabuk juara yang dipegang harus rela diambil oleh Rafael dos Anjos di UFC 185 pada 14 Maret 2015. Rafael dos Anjos. Setelah bertarung selama 5 ronde penuh dengan Anthony Pettis, Rafael dos Anjos siap meneruskan kepemimpinan divisi lightweight pada 14 Maret 2015. Di tahun yang sama, kepemimpinan diuji oleh Donald Cerrone pada 14 Desember 2015. Dos Anjos berhasil memenangkan pertarungan pertahanan gelar pertamanya via technical knockout di ronde pertama. Setelah itu, sabuk kelas ringan miliknya direbut oleh Eddie Alvarez pada 7 Juli 2016. Dos Anjos dikalahkan Eddie Alvarez via technical knockout di ronde pertama. Eddie Alvarez cukup mengenaskan karena memegang pemerintahan yang singkat. Setelah mengambil sabuk dari Rafael dos Anjos pada 7 Juli 2016 via knockout di ronde pertama, The Notorious datang merampok tahta divisi kelas ringan miliknya di ronde kedua via technical knockout. Itu adalah acara UFC 205 yang berlangsung pada 12 November 2016 di Madison Square Garden, New York. Conor McGregor yang bahkan luar biasa dari pertarungan debutnya pada 6 April 2013 saat melawan Marcus Brimage via pukulan knockout dalam 1 menit, telah berhasil merebut sabuk featherweight dari Chad Mendes di UFC 189 setelah 5 kali bertarung di UFC. Kemudian Conor McGregor membuat sejarah baru di UFC saat menggabungkan sabuk kelas ringan UFC dengan mengalahkan Eddie Alvarez pada 12 November 2016 di UFC 205. Eddie Alvarez kalah via technical knockdown di ronde kedua. Setelah pertarungan crossover fenomenal dengan Floyd Mayweather Jr., McGregor kembali ke UFC untuk menantang petarung Dagestan yang tak terkalahkan, Khabib Nurmagomedov. Itu karena McGregor mengosongkan sabuk kelas ringan miliknya karena lama tidak bertarung. Sabuk itu kemudian diperebutkan oleh Khabib versus Al Iaquinta yang kemudian dimenangkan oleh Khabib di UFC 223 pada 7 April 2018. Kemudian Conor McGregor bertemu dengan Khabib di UFC 229 pada 6 Oktober 2018 dan secara resmi kehilangan tahta. Khabib Nurmagomedov. Khabib adalah satu-satunya petarung UFC yang tidak memiliki catatan kekalahan. Setelah memenangkan sabuk kelas ringan yang kosong atas Al Iaquinta, kemudian dia mampu mempertahankan sabuknya di 3 pertarungan berikutnya. Mereka adalah Conor McGregor, Dustin Poirier, dan Justin Gaethje. Khabib Nurmagomedov kemudian mengosongkan tahtanya dan gantung sarung tinju setelah kematian ayahnya akibat terpapar COVID-19 saat bertarung dengan Justin Gaethje di UFC 254 pada 24 Oktober 2020. Charles Oliveira memperebutkan warisan dari Khabib dengan melawan Michael Chandler di UFC 262 pada 15 Mei 2021. Oliveira berhasil memenangkan pertarungan itu via pukulan knockout di ronde kedua. Dustin yang memilih bertarung dengan Conor McGregor lebih dulu akhirnya memiliki kesempatan untuk merebut sabuk dari Oliveira. Mereka bertemu pada 11 Desember 2021 di UFC 269.
Namun sayangnya Poirier gagal untuk merebut sabuk milik Oliveira. UFC 280 yang berlangsung pada 22 Oktober 2022 adalah saat terakhir Oliveira memegang sabuk kelas ringan, karena Islam Makhachev merebut sabuk itu via submission arm triangle di ronde kedua. Islam Makhachev. Kini Islam Makhachev telah memegang sabuk juara yang dia inginkan selama bertahun-tahun. Tugas dia selanjutnya adalah mengalahkan lawan-lawan terbaik yang akan datang berikutnya. Lawan itu bisa datang dari mana saja, dari divisi lightweight sendiri ataupun dari divisi lain yang naik kelas. Mampukah Makhachev mempertahankan sabuknya dan pergi dengan anggun seperti saudaranya, Khabib Nurmagomedov? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan share videonya jika bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.